Visual yang memanjakan mata, nuansa emosional yang kental, dan adegan fight yang epic. Avatar: The Way of Water jadi sequel dari film Avatar yang ngasih kita cerita menarik yang mengeksplor lebih dalam sisi lain dari Pandora dan juga konflik antara bangsa Na'vi dan juga Sky People atau para manusia di film ini. Well, ada beberapa misteri dan juga pertanyaan yang menarik buat kita kulik di film ini. So, biar kalian gak penasaran, bakal kita bahas semua di video kali ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, spoiler warning buat kalian yang belum nonton film Avatar: The Way of Water. Karena di video ini kita bakal ngebahas seluruh plot cerita dari filmnya dan ending dari filmnya. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. 15 tahun setelah kemenangan bangsa Na'vi yang berhasil mengusir pasukan RDA, Jake Sully, sang Toruk Makto, mantan marinir yang sekarang hidup permanen sebagai bangsa Na'vi, menjadi pemimpin suku Omaticaya dan berkeluarga bersama Neytiri dan memiliki 5 anak, yaitu Neteyam, Lo'ak, Tuktiri, Kiri, dan seorang anak manusia bernama Spider. Di tengah kehidupan mereka yang damai, para manusia dari RDA kembali lagi menjajah Pandora dan menjadikan Pandora sebagai rumah baru buat manusia karena bumi yang semakin sekarat. Nah, untuk mewujudkan itu, RDA harus mengatasi berbagai ancaman yang ada di Pandora, termasuk pemberontakan dari bangsa Na'vi yang dipimpin sama Jake Sully. Nah, ini yang akhirnya mendorong RDA untuk menciptakan pasukan baru, yaitu Recombinant. Recombinant atau Recom basically adalah pasukan avatar Na'vi yang memiliki memori dan kesadaran, juga persona dari para tentara RDA yang sudah gugur sebelumnya. Ingatan mereka disimpan di waktu sebelum mereka mati lewat sebuah chipset yang bernama Soul Drive. Beda dari Project Avatar, Recom ini tidak dikendalikan secara fisik oleh manusia, tapi ini justru adalah tubuh Na'vi baru yang dimasukkan memori dan kesadaran manusia, sehingga ini membuat mereka menjadi makhluk yang sepenuhnya independen meskipun mereka adalah klon tubuh manusia mereka sebelumnya. Nah, lewat proyek ini, RDA menghidupkan kembali Kolonel Miles Quaritch, komandan dari pasukan RDA yang mati dibunuh Neytiri, bersama dengan 11 anak buahnya yang juga gugur di pertempuran sebelumnya. Di sini mereka hanya punya satu misi, yaitu membunuh Jake Sully, supaya nggak ada lagi ancaman yang bisa menghalangi rencana RDA untuk mengkolonialisasi Pandora. Di satu momen ketika Quaritch dan pasukannya menjalankan misi, mereka berhasil menangkap Spider, anak adopsi Jack yang ternyata adalah anak kandungnya Miles Quaritch dari seorang pilot bernama P. Sukoro yang gugur ketika penyerangan Tree of Soul. Karena Jack takut Spider bakal membocorkan keberadaannya dan master plan-nya para Na'vi, Jack akhirnya memutuskan untuk menyerahkan posisi kepala suku ke Tarsem dan membawa keluarganya pergi bersembunyi ke suku air Na'vi bernama Metkayina yang di-lead oleh seorang kepala suku bernama Tonowari. Meskipun awalnya mereka dianggap ancaman dan diremehkan, Jack dan keluarganya akhirnya bisa belajar cara hidup The Way of Water dari suku Metkayina dan mendapatkan perlindungan dari mereka. Tapi ini ternyata bukan solusi buat masalah Jack, karena Quaritch in the end bisa menemukan mereka dengan berhasil memancing Jack untuk keluar dengan berburu Tulkun di wilayah Metkayina, juga menyandra anak-anaknya. Di film ini, Tulkun digambarkan sebagai makhluk mirip paus yang punya kedekatan batin dengan suku air Na'vi termasuk Metkayina. Bahkan Tulkun udah dianggap sebagai saudara mereka sendiri. Jadi kalau ada yang berani memburu Tulkun, itu sama aja kayak membunuh orang-orang dari Metkayina dan merupakan deklarasi perang untuk mereka. Makanya ketika para manusia membunuh Tulkun, sisternya Ronald, si istrinya si Tonowari, ini membuat suku Metkayina marah dan langsung pergi berperang melawan pasukan RDA. Tulkun juga adalah makhluk yang punya kecerdasan setara dengan bangsa Na'vi yang membuat mereka bisa membentuk culture-nya mereka sendiri, termasuk The Tulkun Way, di mana para Tulkun dilarang untuk melakukan segala macam pembunuhan dan jika dilanggar maka Tulkun itu akan diasingkan dari kelompok mereka. Nah, ini terjadi pada Payakan, Tulkun yang berteman dengan Lo'ak. Basically mereka udah bisa dibilang mirip karena sama-sama jadi orang buangan di kelompok mereka, dimana Lo'ak diasingkan sama Na'vi di suku Omaticaya karena ciri fisiknya yang sama seperti manusia, yaitu memiliki 5 jari dan juga alis. Plus di mata ayahnya dia juga dianggap sebagai kegagalan dibanding anak pertamanya, Neteyam. Sedangkan Payakan diasingkan sama kelompok Tulkun karena dia dituduh membunuh. Ketika dia muda, dia pernah ngelit para Tulkun muda untuk menyerang para pemburu Tulkun dari RDA yang membunuh ibunya Payakan. Di mana pertempuran ini berakhir dengan pasukan RDA yang berhasil membunuh semua Tulkun dan juga saudara Na'vi mereka kecuali Payakan yang berhasil lolos. Dari sini Payakan akhirnya dianggap pembunuh oleh kelompok Tulkun karena dia secara nggak sengaja udah ngelit para Tulkun dan saudara mereka
untuk dibunuh sama pasukan RDA, yang akhirnya membuat Payakan harus diasingkan dan hidup sendiri di luar kelompok Tulkun. Nah, para pemburu dari RDA sendiri sebenarnya memburu Tulkun untuk satu hal, yaitu Amrita. Di film sebelumnya, RDA hanya berfokus mengincar resource tambang unobtainium di Pandora sebagai energi terbarukan di bumi. Di film ini, kita diintroduce sama Amrita, sebuah cairan kuning dari sistem saraf otak Tulkun yang diambil karena punya manfaat untuk menghentikan penuaan di tubuh manusia. Kata lain, Amrita Tulkun adalah jalan bagi manusia untuk bisa hidup abadi. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi antara keluarga Jack dan Metkayina versus pasukan RDA dan pasukan Rekom, di mana dalam prosesnya anak tertua Jack, Neteyam, harus mati ketika dia berusaha menyelamatkan Sireya dan saudaranya. In the end, Jack dan Neytiri berhasil membunuh pasukan Quaritch satu persatu hingga Quaritch menjadi orang terakhir yang kemudian dikalahkan sama Jack. Dan setelah pertempuran selesai, Jack, Neytiri, dan Tuk terancam buat mati tenggelam karena kapal RDA yang mulai tenggelam. Beruntungnya Kiri dan Loak akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka semua. Surprisingly, di sisi lain, Spider justru menyelamatkan Quaritch yang hampir mati tenggelam. Padahal di sini Spider tahu kalau Quaritch adalah musuh dari orang tua angkatnya. Nah, alasan Spider menyelamatkan Quaritch adalah karena hubungan darah antara Spider dan Quaritch. Di film ini, ikatan antara Spider dan Quaritch mulai terbangun sejak Quaritch meminta bantuan Spider untuk mengajarkannya cara hidup sebagai Na'vi. Kalau kita perhatikan bagaimana Quaritch mulai berubah dari sosok yang kejam dan dingin menjadi lebih manusiawi dan punya empati ke Spider. Which is Spider adalah anaknya. Bahkan ini lebih jelas ditunjukkan di momen ketika Neytiri mengancam Quaritch untuk melepaskan Kiri dengan memakai Spider sebagai sandranya. Nah, Quaritch lebih memilih untuk melepaskan Kiri supaya Spider bisa selamat. Dimana ini nggak bakal dia lakuin kalau Spider itu bukan anaknya. Kehadiran Spider membuat Quaritch menjadi lebih soft karena walau bagaimanapun Spider adalah anaknya. Melihat Quaritch yang rela menggugurkan misinya demi menyelamatkan Spider, ini membuat Spider jadi punya empati ke Quaritch. So nggak heran ketika Quaritch sekarat, Spider malah memilih untuk menyelamatkannya. Walaupun Spider punya empati ke Quaritch, di sini Spider masih belum bisa 100% percaya kepada Quaritch. Secara Spider sendiri udah ngelihat betapa kejamnya Quaritch saat dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ilu dan membakar rumah dari suku Na'vi saat mencari keberadaannya Jack. Makanya ketika Quaritch ngajak Spider buat ikut pergi sama dia, Spider justru meraung ke Quaritch dan memilih untuk kembali ke keluarga Jack. Nah, kejadian Neytiri yang gak segan-segan mau ngebunuh Spider untuk nge-save Kiri ini nunjukin bagaimana Neytiri memang sama sekali gak menganggap Spider sebagai bagian dari keluarganya. Kejadian ini sepertinya bakal menimbulkan trauma sendiri buat si Spider. Dia tahu kalau Neytiri juga berbahaya. Ini bisa bikin potensi munculnya ketidakpercayaan Spider ke Neytiri, bahkan bisa merembet ke Jack dan keluarganya. Nah, ini jelas bakal membuat jarak antara Spider dan Neytiri menjadi semakin jauh. Dan kali ini bukan cuma muncul dari sikapnya Neytiri, di mana Neytiri sebelumnya memang selalu tidak menganggap Spider. Tapi setelah ini akan juga muncul dari sikapnya Spider. Pasti ada trauma dari anak ini kepada si Neytiri. Dari jarak dan trauma ini ngasih potensi kalau hubungan antara Spider dan orang tua angkatnya ini bakal nge-set up konflik lanjutan yang bakal terjadi di dalam keluarganya Jack. Selain itu juga masalah lain yang akan muncul adalah tentang aksi Spider yang menyelamatkan Quaritch. Dan ini nggak dikasih tahu ke keluarganya Jack. Kalau Neytiri sampai tahu kalau Spider menyelamatkan Quaritch, kalian bisa bayangin sendiri bakal semarah dan sebenci apa Neytiri kepada Spider. Bahkan bukan cuma Neytiri, ini juga bisa merembet ke Jack, bahkan ke anak-anak Jack yang lain, yang membuat Jack bisa saja diasingkan atau dibuang dari keluarganya Jack. Karena faktanya, Quaritch adalah alasan dari kematian anak pertama mereka, Neteyam. Dan kalau sampai mereka tahu aksinya Spider ini, mereka akan merasa kalau perjuangan mereka di pertarungan akhir film ini adalah hal yang sia-sia. Karena at the end, musuh terkuat mereka masih bisa selamat. Dan sekali lagi, mereka harus bakal berhadapan lagi dengan Quaritch yang juga membuka potensi besar mereka akan kehilangan pasukan atau anggota keluarga mereka yang lain. Nah, kabarnya Quaritch sendiri memang diset untuk tetap berperan menjadi karakternya di film Avatar 3, 4, dan 5 nanti. So, perjuangan Jack kali ini masih sangat panjang. Walaupun kalau secara cerita justru ini bakal ngebosenin banget ya. Lagi-lagi harus ngelawan orang yang sama dari sejak Avatar pertama. So, kalau ceritanya masih bakal ngelawan Quaritch lagi, menurut gue film ini bakal kehilangan banyak penonton. Bosen gak sih ngelawannya dia-dia doang? Nah, justru ada sisi lain yang mungkin bisa diangkat nih dari sisinya Quaritch. Dan next, film ini bisa ngeset villain lainnya yang jauh lebih ambisius dari Quaritch. Sisi lain dari Quaritch adalah perubahan sifat yang sekarang lebih punya empati. Dan ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, faktor anak yang menyentuh nalurinya Quaritch sebagai seorang ayah. Dan mungkin nantinya dia bakal lebih memahami tentang bagaimana perjuangan orang tua melindungi anaknya. Dari sini dia bisa paham kenapa Jack dan Neytiri mati-matian untuk melindungi keluarga mereka. Dan yang kedua adalah
tubuh Na'vi yang dimiliki Quaritch sekarang. Meskipun tubuhnya ini tercipta lewat program Recom, tapi poin intinya adalah tubuh Quaritch tetap adalah tubuh Na'vi. Dan seorang Na'vi tentunya memiliki koneksi tersendiri dengan Eywa dan mampu merasakan konektivitas network dari kekuatan Eywa, baik kepada alam juga kepada seluruh bangsa Na'vi. Koneksi ini akan membuat Quaritch merasakan semacam naluri alami dari tubuhnya bahwa dia adalah bagian dari bangsa Na'vi, dan tentunya ini akan mendorong konflik di dalam dirinya dia. Konflik di dalam diri Quaritch ini akan menjadi awal buat dia mempelajari lebih dalam tentang alam Pandora dan koneksinya dengan Eywa. Dan semakin dia memahami semuanya, pikiran dan hatinya akan terbuka dan mungkin akan berbalik untuk mempertahankan Pandora dan bangsa Na'vi dibanding menyerang dan merusaknya. Ini tentunya nggak bakal ucuk-ucuk didapetin sendiri sama Quaritch. Spider yang merupakan anaknya ini sepertinya bakal membantu dia untuk memperdalam koneksinya dengan alam Pandora. Karena Spider sudah lebih dalam mengenal segalanya tentang Pandora dibanding Quaritch. Gua percaya nih pasti akan datang power yang lebih besar dari pihak manusia untuk mengalahkan para Na'vi. Dan ini bukan lagi datang dari Quaritch. Apalagi di misi kali ini dia bisa dibilang gagal. So mungkin aja dia bakal dibuang atau dinonaktifkan dari misinya. Karena ya udah 2 kali gagal guys ya. Dan jenderal dari pihak RDA pasti juga punya orang lain yang lebih capable dong pastinya untuk menghadapi Jack dan para Na'vi dibanding lagi-lagi harus percaya sama si Quaritch ini. So let's see bakal kayak gimana nih nasibnya Quaritch dan Spider di film selanjutnya nanti. Setelah Neteyam dimakamkan di Spirit Tree, Jack yang merasa bersalah karena udah membawa ancaman ke suku Metkayina akhirnya memutuskan untuk pindah bersama dengan keluarganya. Tapi Tonowari ternyata malah menerima mereka, bahkan kekeh untuk membuat mereka tetap stay di suku ini. Jack dan keluarganya sudah dianggap menjadi bagian dari Metkayina karena Neteyam yang dimakamkan di Spirit Tree dan udah menjadi bagian dari leluhurnya Metkayina. Nah, John Landau, produser dari film Avatar, mengkonfirmasi kalau Avatar 3 dan 4 bakal mengeksplor tempat baru di dunia Pandora. So next di sequelnya nanti kita bakal ngelihat bagaimana Jack dan keluarganya akan dibawa ke sebuah region baru di Pandora yang dihuni oleh suku lainnya. Tetapi tidak melupakan Metkayina sebagai pusat cerita karena Jack dan keluarganya sudah menjadi bagian dari Metkayina. Apalagi film Avatar keempat nanti bakal berjudul The Tulkun Rider, di mana Tulkun kita tahu sangat berkaitan dengan suku Metkayina. Ancaman belum berhenti sampai di ending film ini. RDA kita tahu sekarang punya fokus baru, di mana mereka nggak datang ke Pandora hanya untuk mengeruk resource di sini, tapi sekarang agendanya adalah untuk menjadikan Pandora sebagai koloni baru manusia di luar angkasa. Ini terjadi karena bumi sudah nggak bisa lagi ditinggali karena kelangkaan sumber daya. So, manusia mau nggak mau harus mencari tempat tinggal baru dan salah satu yang proper adalah Pandora yang di sini udah dieksplor lebih dulu sama organisasi RDA. So, misi RDA ini bakal menentukan nasib manusia ke depannya. Dimana jika mereka gagal, manusia bakal mati di planet bumi. Tapi kalau mereka berhasil, maka manusia akan bisa survive dengan pindah ke Pandora. Makanya nggak heran nih kalau RDA bakal terus berperang dengan bangsa Na'vi dan melakukan segala cara supaya koloni Pandora bisa tercipta. So, finalnya antara manusia berhasil menguasai Pandora dengan menyingkirkan kaum Na'vi, atau justru kaum Na'vi akan membuka pintu bagi manusia untuk hidup berdampingan di Pandora. Nah, di film ini juga menunjukkan bagaimana Jack akhirnya menyadari kalau dia nggak akan bisa menyembunyikan diri dan juga keluarganya dari RDA karena mereka akan selalu menemukan cara untuk mencari Jack dan juga membunuhnya. Satu-satunya solusi adalah Jack harus melawan dan mengusir mereka seperti yang dilakukan bersama aliansi Na'vi di film pertama. Dimana untuk melakukan ini, Jack membutuhkan bantuan dari seluruh bangsa Na'vi untuk bersatu melawan RDA. So, kedepannya di film sequelnya nanti, sepertinya kita akan melihat lagi Jack yang akan berpergian ke suku lain di Pandora dan membujuk mereka untuk join ke aliansi Na'vi yang akan berperang untuk mengusir manusia di Pandora. India di film ini masih meninggalkan sebuah misteri besar yang masih belum terjawab sampai akhir film, yaitu tentang asal-usulnya Kiri yang masih misterius. Sejauh ini Kiri di-reveal sebagai anak yang lahir dari avatar Na'vi milik Grace, di mana tubuh avatarnya Grace ini ternyata mengandung anak yang asalnya masih misterius. Kecurigaan pertama yang udah secara eksplisit dimention di film ini, yaitu bapaknya Kiri disebut mungkin adalah si Norm Spellman, ilmuwan yang jadi partnernya Dr. Grace. Kita tahu kalau Norm memiliki avatar Na'vi dan Kiri sendiri terlahir dengan mewarisi karakteristik manusia dari orang tuanya. So, kemungkinan Kiri bisa aja adalah anak yang terlahir dari hubungan antara Dr. Grace dan Norm lewat tubuh Na'vi yang udah dimodifikasi RDA, yang akhirnya menjadi penjelas kenapa Kiri bisa punya karakteristik seperti manusia. Tapi, yang menjadi pembantah dari dugaan ini adalah tentang Kiri yang punya semacam koneksi khusus dengan Eywa. Kiri bisa sangat dekat dengan alam. Dia bisa
bisa merasakan nafas dari Ewa, beradaptasi dengan mudah di Laut Pandora, didekati sama Seed of Sacred Tree yang merupakan tanda keberuntungan yang dipercaya sama bangsa Na'vi, dan juga mengendalikan makhluk-makhluk yang berada di Laut Pandora, yang mana ini nggak bisa dilakukan dengan mudah sama bangsa Na'vi. Nah, dengan kekuatan ini nggak mungkin dong kalau bapaknya Kiri ini manusia biasa, bahkan masih nggak mungkin even kalau bapaknya Kiri adalah seorang Na'vi. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu, dan itu adalah Ewa. Bangsa Na'vi sendiri percaya jika satu kehidupan berakhir, maka kehidupan lainnya akan dimulai. Dan energi dari sesuatu yang hidup, in the end bakal dikembalikan dan berpindah ke kehidupan yang lain. Di film Avatar pertama, kita tahu kalau suku Omaticaya gagal untuk mentransfer kesadaran Grace ke tubuh avatarnya karena dia keburu mati. Tapi beruntungnya, kesadaran Grace ini akhirnya bertemu dengan Ewa. Nah, kemungkinan dalam proses interaksi mereka, energi Grace yang seharusnya menjadi satu dengan Ewa, di sini mungkin digunakan sama Ewa untuk menciptakan kehidupan baru dengan konsep khusus dari Ewa yang dilahirkan melalui tubuhnya avatar Grace, yang artinya membuat Ewa secara langsung menjadi ayahnya Kiri. Nah, karena Ewa terlibat langsung dalam proses kelahiran Kiri, ini bisa menjadikan Kiri sebagai titisannya Ewa yang sepertinya bakal punya peran yang sangat besar nantinya, yaitu sebagai Messiah atau penyelamat buat bangsa Na'vi, yang perannya bakal menjadi sangat krusial untuk mengalahkan RDA di film-film selanjutnya. So the point is, Kiri is the Jesus of Na'vi people in Pandora, sebagai juru selamatnya bangsa Pandora. Kita bakal ngeliat nih peran-peran besar yang bakal dilakukan sama Kiri nantinya di film-film berikutnya. So itu dia pembahasan yang bisa gue gali dari film Avatar The Way of Water ini. Kalau kalian punya tanggapan atau teori sendiri, please kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan mari kita diskusi bareng-bareng guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown That Universe, karena kita juga bikin konten di sana. Dan kalau kalian pengen nonton dapat diskon, kalian bisa pakai kode voucher yang ada di bawah ini. Dan kalau kalian pakai kode voucher ini di bulan Desember, kalian bisa dapat another voucher di bulan Januari nanti, dimana kalian bisa dapat voucher buy one get one di bulan Januari nanti. So make sure kalian pakai kode voucher di bawah ini di bulan Desember ini ya guys ya. Akhir kata, jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.